bersuka cita di hari ini. Karena saya percaya Tuhan menjadikan hari ini untuk kita bersuka cita. Amin. Berapa banyak percaya bahwa Roh Kudus sudah tercurah atas kita, sehingga kita harus bersuka cita lebih lagi dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Beri tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Haleluya. Berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Haleluya. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir, serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Ketika Roh Kudus tercurah, maka keajaiban terjadi. Amin. Roh Kudus membakar setiap kami. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, lebih lagi, Hosana, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, Hosana, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana, haleluya, keajaiban terjadi. Amin. Kami percaya bahwa ada keajaiban Tuhan terjadi di tempat ini. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam kesalahan. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Dengan segenap hati kami mau menaikkan pujian ini Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Dalam rasa sakit, dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Oh, oh. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, berkali-kali Kau menolongku. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia.
Kami mau mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Bapa. Siang yang Kau anugerahkan buat setiap kami Tuhan. Kami semua yang hadir di sini Tuhan, kami datang menyembah memuji-Mu ya Bapa. Dan kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Kau ada di sini Tuhan. Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa Tuhan buat pelayanan MOR di tempat ini Tuhan. Buat Pak Pendeta Perlin dan Pak Gustaf, juga pekerja MOR dan pelayan MOR semua, juga jemaat-jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya yang hadir secara onsite maupun online Tuhan. Kiranya kami semua siang hari ini kami dipulihkan Tuhan. Apabila ada yang sedang sakit Tuhan, apapun sakit penyakit kami ya Bapa, Engkau sembuhkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri Tuhan. Petinggi eksekutif, yudikatif, dan legislatif Tuhan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah Bapa. Dari yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau karuniakan hati yang takut akan Engkau ya Bapa. Sehingga Tuhan mereka semua dapat bekerja Tuhan. Membangun kota, membangun daerah. Membangun bangsa Bapa. Ada lapangan kerja buat kami semua Tuhan. Ada pertumbuhan ekonomi, ada damai, ada sukacita Tuhan. Biarlah bangsa-bangsa dapat melihat ada Tuhan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Bapa. Bukan kebetulan hari ini juga Bapa, hamba-Mu yang akan melayani Pak Mulia Tuhan. Kau berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Kau berkati juga Tuhan, agar kami mengerti Tuhan akan firman-Mu yang akan disampaikan Tuhan. Tuhan berkati keluarga Pak Mulia Bapa, Tuhan bukakan tingkap-tingkap di langit Tuhan. Kesehatan, semuanya Tuhan karuniakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, ini siang hari ini Tuhan, kami juga datang membawa persembahan kami ya Bapa. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, berkati pelayan-pelayan yang bertugas Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberi dengan hati syukur. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Saat berdoa, Tuhan bekerja. Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa.
namanya. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir, setiap kaum profesional, setiap yang hadir di online pun, Tuhan, saat kami mau merendahkan diri, kami mencari wajah-Mu dan berbalik dari kesalahan kami. Kami percaya pemulihan demi pemulihan akan terjadi di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan, di dalam setiap langkah kami ya Tuhan. Dalam kota dan negeri kami akan ada pemulihan. Ya Tuhan, kami mau berkata, Engkaulah yang berkuasa atas langit dan bumi. Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami. Engkaulah yang berkuasa atas setiap langkah kaki kami Tuhan, atas keluarga kami. Saat ini Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Kami mau ya Tuhan mengangkat masalah kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, di saat kami mengangkat tangan, Engkau Tuhan yang turun tangan membela perkara setiap umat-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami mau ya Tuhan menikmati hadirat-Mu. Kiranya Engkau izinkan kami ya Tuhan, Engkau kuduskan, sucikan setiap kami, sehingga kami layak menikmati betapa tinggi dan dalamnya kasih-Mu, betapa panjang dan lebarnya kasih-Mu. Lawat setiap kami ya Roh Kudus, jamah buat kami mengerti firman-Mu, sehingga apa yang kami dengar bukan hanya logos, tapi rema yang mengubahkan hidup kami, rema yang menuntun hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Ubahkan, lawat Roh Kudus, lawat, lawat, lawat setiap kami. Oh terima kasih, namaste, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami kembali mau merendahkan diri di hadapan-Mu, mencari wajah-Mu dan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan suara hati-Mu. Sekali lagi Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga kami tidak datang dan pulang dengan sia-sia, tapi Engkau buat kami mengerti dan kami peroleh hati yang bijaksana. Kami pulang dengan pengharapan yang baru, kami pulang dengan kekuatan yang baru, kami pulang dengan terang yang Kau berikan bagi kami, yang akan menerangi langkah kaki kami Tuhan. Tuntun kami, lawat ibadah kami ini. Kiranya Engkau berkenan atas pujian yang sudah kami naikkan. Dan saat ini kami mau merendahkan diri kami, menyembunyikan diri kami di balik salib-Mu. Engkau bertambah-tambah, kami berkurang-kurang ya Tuhan. Roh Kudus, ajar, pimpin, tuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami perlu Engkau, kami rindu Engkau, kami mau bersekutu dengan Engkau ya Roh Kudus. Beracaralah pribadi demi pribadi tempat ini dengan lawatan yang luar biasa yang Kau berikan. Urapi kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan diberkati oleh firman-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin, amin. Beri tepuk tangan dan silakan duduk. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga menyapa Bapak Ibu, saudara kaum profesional yang ada mengikuti online. Saya ingin mengatakan shalom. Kiranya apa yang kami alami di tempat ini juga dialami di setiap Anda berada, di jalan maupun di kantor maupun di rumah. Saya percaya Tuhan kita hadir di setiap kita mau mencari wajahnya. Amin. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Ya puji Tuhan. Minggu yang lalu kita baru merayakan hari Pentakosta. Dan saya percaya dan saya dapatkan juga bahwa setiap orang yang menerima Roh Kudus akan menerima kuasa. Amin. Karena Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke seluruh bumi. Setiap kita yang dipenuhi Roh Kudus, saya percaya di mana Roh Kudus hadir, di situ ada perubahan. Anda mau perubahan? Pastikan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Katakan sebelah kiri kanan Anda, pastikan Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Ya, haleluya, haleluya. Ya, Roh Kudus sudah ada. Roh Kudus sudah tersedia karena 2000 tahun yang lalu janji Tuhan telah diberikan, yaitu Tuhan berjanji ketika dia naik ke surga, Roh Kudus akan dicurahkan bagi semua manusia. Artinya Roh Kudus gak terbatas. Semua orang boleh menerimanya. Boleh katakan amin? Walaupun bukan orang Kristen, tapi tersedia, bukan menerima, tersedia bagi semua orang. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan menerima Roh Kudus. Tapi tersedia bagi semua umat manusia, suku, agama, ras, tidak terbatas. Tapi hanya yang percaya yang menerima Roh Kudus. Saya percaya kita di tempat ini sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya Roh Kudus ada di dalammu. Dan engkau akan luar biasa. Katakan kepada kiri kanan kita, engkau akan luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Ya. Pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, kalau kita melihat setelah Pentakosta, murid-murid Tuhan Yesus yang pernah ketakutan ketika Tuhan Yesus tangkap, mereka lari meninggalkan Yesus. Mereka tidak lagi bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid yang taat dan mendengarkan Tuhan Yesus setelah dia bangkit dan dia mengajarkan untuk kembali berkumpul dan berdoa seperti kita, maka Roh Kudus dicurahkan. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 4, maka dikatakan murid-murid mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka yang kepenuhan Roh Kudus hidupnya berubah. Di mana Roh Kudus hadir, ada perubahan hidup. Murid-murid mengalami perubahan. Mereka yang ketakutan, mereka yang tidak berani berbicara firman Tuhan, saat Roh Kudus tercurah dan mereka dipenuhi Roh Kudus, maka mereka berubah. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berani, pribadi yang menjadi saksi Tuhan, yang berani berkata untuk kemuliaan nama Tuhan. Petrus seorang pengecut yang lari ketika Tuhan Yesus tangkap. Petrus bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. 3.000 orang bertobat dan dibaptis ketika dia pertama kali berkhotbah. Bukan kehebatan kita. Pribadi yang dipenuhi Roh Kudus bukan menjadi hebat, tapi Roh Kudus yang hebat di dalam kita. Amin. Jadi kalau Anda mau berubah, Anda harus dipenuhi Roh Kudus. Dan pertama, Anda harus menjadi saksinya. Hanya saksi yang akan diperlengkapi oleh Roh Kudus. Lukas 24 ayat 49 mencatat bahwa kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan kamu akan diperlengkapi kuasa dari tempat tertinggi, yaitu Roh Kudus yang akan diberikan. Setiap saksi akan menerima Roh Kudus. Kalau Anda bersedia menjadi saksi Tuhan, Anda akan diubahkan. Amin. Ya. Saksi itu akan mendapat kuasa yang mengubah hidup kita. Roh Kudus akan mengubah kita dari dalam keluar. Roh Kudus akan mulai mengubah hidup kita. Roh Kudus akan memperbaharui hidup kita. Dia akan menjadikan kita adalah ciptaan yang baru. Seperti yang tertulis. Ketika Roh Kudus ada dalam kita, kita percaya. Karena setiap orang percaya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia menerima Roh Kudus. Dan kita akan menjadi ciptaan yang baru. Kita tidak lagi yang lama. Mungkin yang lama kita orang gagal. Kita orang yang tidak berguna. Kita orang yang sudah tidak dianggap. Tapi ketika kita menerima Roh Kudus, Anda ciptaan yang baru.
Anda saksi Tuhan. Seorang saksi Tuhan adalah orang yang dipakai Tuhan untuk memuliakan namanya, bukan mempermalukan namanya. Boleh katakan amin? Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita? Roh Kudus mengalir. Amin. Oke, nanti aja. Salah, memang sering salah. Awalnya hampir sama semua. Gak apa-apa. Pak Edi pun salah itu. Karena lagu Roh Kudus, semua Roh Kudus hadir di sini. Memang hampir sama, 3 lagu semua pakai gitu. Jadi sering salah. Kayak gembala kita pun silap. Gak apa-apa Pak, mau dicoba? Enggak, kita dari ref aja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Yang mustahil karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Pastikan Anda mau menjadi saksi Tuhan. Percayalah, Tuhan gak pakai saksi yang mempermalukan dia. Saksi Tuhan pasti mempermuliakan Tuhan. Kita melihat seorang Yusuf, kalau Anda seorang pegawai. Ada contoh di Alkitab, maka di mana seorang Yusuf yang dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dia bekerja sebagai pegawai rumah tangga di rumah Potifar. Itu awal karir dia sebagai seorang pegawai. Akhirnya ketika dia adalah orang dipenuhi Roh Kudus. Dan Yusuf itu hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Dan apa yang terjadi dengan Yusuf? Maka Yusuf disertai Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti disertai Tuhan. Amin. Kalau Anda mau disertai Tuhan, Anda harus jadi saksi Tuhan. Dan harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dan satu lagi tadi saya katakan, Yoel 2 ayat 28, semua orang diberikan Roh Kudus, dicurahkan Roh Kudus. Di seluruh dunia bagi semua umat manusia, enggak terbatas agama, suku dan ras, warna kulit. Yang menerima Roh Kudus adalah orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Tapi yang dipenuhi kuasa Roh Kudus adalah orang yang hidup dalam ketaatan. Amin. Anda tidak taat, Roh Kudus tidak bisa bekerja. Maka Galatia 5 ayat 16 berkata, hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kedagingan itu akan melemah. Karena orang yang hidup dalam keduniawian gak bisa menerima Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 17 berkata, dunia tidak bisa menerima dia. Karena dunia tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia. Ia akan menyertai kamu. Amin. Ingat Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ajarlah mereka apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Maka dikatakan di ayat yang 20, aku akan menyertai kamu untuk selama-lamanya. Bagaimana kita disertai selama-lamanya? Roh Kudus. Roh Kudus, ketika kita menerima Roh Kudus akan tinggal selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Roh Kudus tidak tinggal sementara. Perjanjian lama, Roh Kudus come and go. Perjanjian baru, ketika Tuhan Yesus naik ke kayu salib, Roh Kudus ada pada kita. Untuk selama-lamanya, bukan hari ini saja. Bukan minggu depan saja, bukan pada saat kita ibadah saja. Di rumah pun ada Roh Kudus, di kantor pun ada Roh Kudus. Dan dicatat 2 Korintus 3 ayat 17. Di mana Tuhan adalah Roh, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan, kemerdekaan. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, mau di kantor, mau di rumah, mau di jalan, di situ ada kemenangan, di situ ada keberhasilan, di situ ada kasih karunia. Berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bagaimana Yusuf, dia adalah pegawai rumah tangga, dia disertai Tuhan karena dia dipenuhi Roh Allah. Dan Tuhan membuat segala pekerjaannya berhasil. Dia diangkat menjadi kepala rumah tangga. Dan dia difitnah oleh istri Potifar. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak berbuat dosa. Amin. Namanya saja udah Roh Kudus. Tanpa kekudusan tidak berkenan kepada Allah. Roh Kudus tidak akan bekerja. Roh Kudus tetap berdiam. Walaupun dosa, Roh Kudus tetap tidak meninggalkan kita. Tapi Roh Kudus akan berduka. Kita akan mendukakan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Karena janji Tuhan di Yohanes 14 ayat 16. Untuk selama-lamanya. Tapi kita mendukakan Roh Kudus. Dan Yusuf menolak dosa. Dan dia difitnah, dia masuk penjara. Di penjara dia disertai Tuhan. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi pengurus di penjara. Dan ada satu peristiwa di mana 2 orang bermimpi, tukang roti dan juru minuman.
Yang satu dihukum, yang satu diangkat, tapi melupakan dia. Tapi kita tahu, Roh Kudus punya cara mengangkat kehidupan kita. Amin. Roh Kudus tidak membawa kita turun, tapi naik. Lambang daripada Roh Kudus itu adalah api. Kita tahu ketika kita bakar lilin, mau kita balikkan pun apinya tetap ke atas. Iya atau iya? Roh Kudus tidak pernah bawa kita ke bawah. Meskipun seakan-akan kita jatuh. Tapi kalau kita hidup di pimpin Roh Kudus memimpin kita naik dan tidak turun. Dan apa yang terjadi? Roh Kudus memberikan satu kemampuan untuk melihat masa depan. Karena itu yang terjadi kalau orang dipimpin Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 mencatat. Maka Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran dan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Yusuf bisa menafsirkan mimpi Raja Firaun yang tidak bisa ditafsirkan orang lain. Dan akhirnya Yusuf oleh tafsirannya dan ide yang diberikan Tuhan, kemampuan karunia yang diberikan Tuhan, Yusuf berhasil membuat Mesir menjadi jaya, menjadi negara yang kuat. Dan Yusuf diangkat menjadi orang yang paling berkuasa di sana, orang paling kaya di sana, orang nomor 2 setelah Firaun. Dan saya mau katakan di marketplace pun kita butuh Roh Kudus. Amin. Kalau Anda mau naik karir Anda, jawabannya adalah di mana ada Roh Allah, di situ ada kemenangan. Roh Kudus hadir, perubahan terjadi. Hidupmu akan berubah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Ketika Roh Kudus hadir, siapapun kita, apapun keadaan kita, percayalah perubahan akan terjadi. Amin. Pastikan Roh Kudus memimpin hidup kita. Firaun mengakui di Kejadian 41 ayat 38 dan 39. Bisa ditampilkan. 41 ayat 38 dan 39. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Dan ayat 39, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidaklah ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Yusuf dari kecil dia udah jadi budak dijual. Tapi Roh Kudus mampu mengangkat hidup kita. Roh Kudus mampu mengangkat orang yang tidak berguna lagi, jadi budak itu tidak berguna lagi, tidak ada harapan lagi, menjadi orang yang luar biasa. Di mana ada Roh Allah, di situ ada keberhasilan, di situ ada perubahan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Jadi nggak ada orang Kristen yang gagal, asal kita mau jadi saksinya. Percayalah, saksi Tuhan tidak akan dipermalukan. Saksi Tuhan bukanlah orang yang dikatakan, oh orang Kristen pantas hancur kali hidupnya. Tidak. Firaun mengakui, Yusuf dipenuhi Roh Allah. Ujung-ujung daripada keberhasilan kita, kita harus hidup dipenuhi Roh Kudus yang menuntun kita. Orang melihat, iya memang dia orang yang taat. Makan pun berdoa. Iya, bekerja sebelum kerja dia berdoa. Aku lihat sifatnya memang ini apa? Oh, ibadah more dia ikut. Makanya dia diberkati. Maka bos Anda akan berkata, orang-orang di dunia yang berkata, pantas Anda diangkat Tuhan, pantas karir Anda naik, karena Anda dipenuhi Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jangan berkata, aku gak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Memang kita bukan punya siapa-siapa, kita gak punya apa-apa. Tapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus. Anda punya roh yang bisa mengangkat hidup Anda. Gideon juga pernah berkata kepada Tuhan, ketika dia dipilih menjadi seorang yang akan melawan orang Midian, yang membebaskan dia dari suku Midian yang menjajah suku mereka. Dia katakan, gak salah, saya suku paling kecil, paling hina, kami ketakutan jumpa musuh kami. Tapi ketika Roh Kudus hadir dalam hidupnya, dan dia dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi dengan Gideon? Gideon menjadi pahlawan yang luar biasa.
dia bisa jadi seorang pecundang, menjadi seorang pemenang, seorang pahlawan, seorang raja, seorang hakim yang diangkat Tuhan. Bukankah kalau Gideon ditolong Tuhan, diangkat Tuhan karena Roh Kudus? Kita juga yang di sini, kita juga yang mendengar di online. Ketika kita mau dipenuhi Roh Kudus, Gideon bisa diangkat Tuhan, diubahkan Tuhan. Di mana Roh Kudus hadir dalam hidup Anda, Roh Kudus akan mengangkat hidup Anda. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Jadi ingat, Roh Kudus adalah yang paling penting dalam hidup kita. Jangan kita hanya memiliki Roh Kudus. Jangan melihat, sebenarnya saya hari ini juga rindu mengajarkan siapa Roh Kudus. Jangan sampai kita tidak tahu Roh Kudus. Seperti yang terjadi di Efesus, di Kisah Para Rasul 19 ayat kedua. Ketika Paulus berada di sana, dia berkata, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Mereka berkata, kami nggak pernah dengar Roh Kudus. Siapa itu Roh Kudus? Apa itu Roh Kudus? Maka hari ini saya rindu. Di hari suasana kita merayakan Pentakosta, saya ingin mengajarkan Roh Kudus. Jangan sampai kita orang Kristen tapi tidak mengerti Roh Kudus. Roh Kudus bukan kuasa. Kalau Anda menganggap Roh Kudus kuasa, Anda mengejar kuasa itu, Anda tidak mendapatkannya. Anda tidak akan pernah bisa memiliki Roh Kudus. Ya. Kalau Anda berpikir, saya punya Roh Kudus, saya punya kuasa. Tidak. Mohon maaf, Anda tidak bisa memiliki Roh Kudus. Tapi kuasa itu akan bekerja ketika Roh Kudus memiliki Anda. Amin. Bukan kita memiliki Roh Kudus. Karena dia adalah seorang pribadi. Yohanes 14 ayat 16. Tuhan akan mengirim seorang penolong yang akan menyertai kita selama-lamanya. Selama-lamanya, selama kita bernapas ada Roh Kudus. Amin. Asal kita mau ikut perintahnya. Asal mau kita taat karena Roh Kudus bekerja karena ketaatan. Ketidaktaatan membuat Roh Kudus berdiam diri. Sehingga kita kembali seperti yang dulu. Saat kita tidak taat, kedagingan yang menguasai kita. Saat kita taat, kedagingan akan kalah oleh roh. Karena roh yang ada di dalam kita lebih kuat daripada roh yang ada di luar. Jadi mari kita harus dipenuhi Roh Kudus. Kita harus mengenal siapa Roh Kudus. Dia seorang pribadi dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena dia adalah roh Tuhan sendiri, roh Yesus sendiri. Yang menggantikan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita akan mendukakan dia. Ketika kita tidak taat, maka kita dibiarkan. Kita yang menolak tuntunan dia. Dan hidup Anda gagal, jangan salahkan Tuhan Yesus. Jangan salahkan Roh Kudus. Dan di luar sana banyak sekarang, di hari-hari zaman akhir kita tahu, banyak pengejek. Banyak orang-orang yang hendak melemahkan gereja. Banyak orang menganggap Roh Kudus itu gak berguna. Berbahasa roh itu gak berguna. Ya, banyak saya dengar, katanya dia apologet. Saya dengar khotbah dari Pak Rudin Adi Abraham, apologetika adalah ilmu membela firman dengan cara bijaksana. Di mana setiap pembela itu menguatkan iman orang yang mendengarkannya, bukan melemahkan. Kalau orang yang melemahkan iman orang itu bukan apologet, bohong. Ya kan Pak Berlin? Itu dokter, dia lebih tahu kan. Jadi jangan dengarkan yang bukan memang ahlinya. Dengarkan memang yang tahu, mengerti. Mereka yang gak pernah mengalami Roh Kudus, mereka tidak kenal Roh Kudus, maka mereka tidak tahu kuasa yang ada pada Roh Kudus. Karena mereka gak kenal. Ketika kita berbahasa roh, 1 Korintus 14 ayat 2 berkata, kita sedang berbicara dengan Tuhan dengan bahasa rahasia, di mana ketika di akhir zaman keadaan semakin sukar, orang-orang akan tertekan, kesukaran ada, maka orang-orang akan kadang kita tidak tahu bagaimana berdoa. Kita penuh keluh kesah. Kita tidak tahu, tapi ketika kita berbahasa roh, maka roh berdoa bagi kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ketika orang tidak tahu berdoa, berbahasa roh akan membuat kita bisa berdoa dengan benar. Karena kita tidak dikuasai hawa nafsu. Orang yang lagi kesel, sulit berdoa dengan benar. Saya lagi marah, ini Pak Perlin aku gak suka dia. Tuhan ini kurang asem ini, saya gak suka sama dia. Masa ada doa gitu, gak akan dijawab. Ingat, Yakobus 4 ayat 3 berkata, kamu berdoa kamu tidak menerima apa-apa, karena yang kamu doakan adalah sesuai dengan hawa nafsu kamu. 1 Korintus 14 ayat 4 juga berkata,
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Ketika kita lemah, ketika kita mulai dingin, kita nggak tahu bagaimana berdoa. Di dalam hadirat Tuhan, di rumah pun kita dengar puji-pujian. Lalu kita tidak tahu bagaimana berdoa, berbahasa roh. Memang bahasa roh itu tidak diwajibkan. Tapi diajar oleh Paulus, berusahalah mendapatkan karunia-karunia. Dan berbahasa roh itu sangat baik, sangat penting bagi kita semua. Gereja kami di GBI mengajarkan itu. Dan banyak gereja juga yang mengajarkan itu. Memang, dan Paulus bukan melarang bahasa roh. Paulus berkata dia lebih banyak berbahasa roh. Dia lebih suka berbahasa roh. Memang tidak bisa dipaksakan. Tapi kalau Anda rindu berbahasa roh, minta sama Tuhan. Ya, ketika kita berbahasa roh, banyak hal yang kita dapat. Tuntunan gereja kita di bulan ini, Roma 8 ayat 26 sampai ke 28, maka dikatakan, kita itu ketika kita berdoa, roh itu membantu kita berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang terucapkan. Dan juga di ayat 27 dikatakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengerti maksud roh, yaitu bahwa ia berdoa sesuai dengan kehendak Allah untuk orang-orang kudus. 1 Yohanes 5 ayat 14 berkata, ini doa yang akan diterima dan dijawab Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Tadi kita baca, ketika kita minta Roh Kudus menolong kita untuk berdoa, Roh Kudus menolong kita berdoa menurut kehendak Allah, sehingga doa kita dijawab Tuhan. Jadi berbahasa roh itu penting dan baik. Pilihan di tangan Anda. Anda senang? Minta. Karena setelah doa Bapa kami diajarkan Tuhan Yesus, maka di kitab Lukas dikatakan, Tuhan Yesus mengingatkan, ketika kita berdoa, yang terpenting kita minta adalah apa? Roh Kudus. Dia Bapa yang baik akan memberikan Roh Kudus kepada kamu ketika kamu memintanya. Tuhan Yesus menekankan kepada murid-muridnya, Roh Kudus yang paling penting dalam kehidupan kita. Roh Kudus sumber keberhasilan orang percaya. Roh Kudus sumber kekuatan orang percaya. Karena Efesus 1 ayat ke 13 sampai 14 dikatakan, Roh Kudus adalah materai bagi kita. Tanpa Roh Kudus gak ada materai, gak masuk surga. Dan Roh Kudus adalah jaminan kita memperoleh semua janji Tuhan. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran demi kebenaran. Dan dicatat juga Yohanes 1 ayat 16 berkata, oleh kepenuhan Dia, kita akan berjalan dari satu kasih karunia kepada satu kasih karunia yang baru. Seperti Yusuf berjalan, pegawai, kepala pegawai, di penjara, kepala penjara, istana Firaun, menafsirkan mimpi, kasih karunia oleh karena Roh Kudus, dia menjadi orang paling kaya di Mesir. Amin. Itu yang kita perlu. Kalau Anda mau mengalami perubahan hidup, Roh Kudus jawabannya. Ayo katakan kepada kiri kanan Anda lagi, Roh Kudus jawabannya. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya mengingatkan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan. Ayat 19 mencatat, tahukah Anda bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam dan di mana Roh Kudus memiliki kita. Maka setiap orang yang dimiliki Roh Kudus akan memiliki kuasa. Kalau Anda mau berubah, izinkan Roh Kudus memiliki Anda. Mulai detik ini, jangan sampai nanti kita kalah sama orang lain. Yang berdiri di depan Anda adalah orang yang orang yang dimiliki Roh Kudus sampai hari ini. Orang yang pernah gagal, orang yang pernah tidak punya apa-apa lagi, orang yang pernah bangkrut, orang yang pernah tidak berguna lagi. Tapi Roh Kudus, ketika saya memilih dimiliki Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, hari ini Roh Kudus memimpin saya, naik dan tidak turun. Dan hari ini saya bisa bersaksi di depan Anda. Roh Kudus mengubah jadi seorang pecundang yang mulutnya berbahasa kotor, merokok, dan mengonsumsi obat, berjudi. Bisa menjadi seorang pendeta. Itu karya Roh Kudus. Anda mau berubah?
Di dalam dunia usaha saya sudah bangkrut, saya tidak dipercaya lagi. Di rumah saya sudah dianggap tidak ada karena gagal dan bandel. Tapi Roh Kudus mengubah seorang tidak berguna menjadi seorang pengusaha. Yang hari ini saya bisa juga hidup dengan benar. Hidup dengan anak saya bisa kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri. Karena Roh Kudus. Anda mau? Hiduplah dikuasai Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus kita. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan kita selalu menyalahkan Tuhan. Kita nggak mau dipimpin. Ingat, kalau kita punya, kita bilang jangan anjing apa ya, ikan 2 ekor, ya kan? 1 hitam 1 putih. Kalau kita kasih makan yang hitam ini banyak, yang putih nggak dikasih makan. Yang hitam ini akan gemuk, yang putih dia akan mati. Begitu juga dengan roh dan daging. Kalau mau dikuasai roh, hidupi roh ini. Banyak beribadah, banyak baca firman, banyak di dalam hadirat Tuhan. Karena Roh Kudus rindu bersekutu dengan kita. Dia bukan kuasa. Jangan berpikir aku punya uang bisa beli. Simon penyihir di Kisah Para Rasul pernah melihat Petrus dan Yohanes berdoa, orang menerima Roh Kudus. Dia bilang apa? Aku maulah berapa? Oh, dimarahi sama Petrus. Kamu akan dihukum Tuhan. Punya uang belum berarti punya Roh Kudus. Roh Kudus gak bisa dibeli. Roh Kudus gak bisa dimiliki. Roh Kudus bisa memiliki kita ketika kita buka hati dan kita berkata, aku mau dimiliki Roh Kudus, aku mau dipimpin Roh Kudus. Dosa, hukum dosa menarik kita turun seperti gravitasi. Dia akan selalu menarik kita jatuh ke bawah. Tapi Roh Kudus memampukan kita seperti pesawat, hukum aerodinamika. Walaupun kita mengalami masalah, kita tidak akan jatuh. Karena ada Roh Kudus menopang kita. Roh Kudus memberi hikmat kepada kita. Roh Kudus memberi ketenangan kepada kita. Roh Kudus memberi damai, sejahtera, dan sukacita kepada kita. Dan kita bisa tetap berdiri kokoh. Walaupun sebelah kiri, sebelah kanan 1000 rebah, kita tetap berdiri. Yang percaya, katakan amin. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Jadi ayo jangan lagi dengar yang di luar. Jangan berbahasa roh, gak ada guna itu. Saya memang pertama kali ke gereja, diajak teman saya waktu baru bertobat. Belum pernah ke gereja, diajak ke Medan Plaza. Masuk ke dalam. Seperti orang di Yerusalem dulu, yang pencurahan Roh Kudus. Saya bingung, apa ini? Ini kayak kucing, ini kayak apa? Bahasa rohnya ngeri kali. Karena saya nggak tahu, saya nggak kenal Roh Kudus. Tapi hari ini ketika saya kenal Roh Kudus, memang saya dilarang berbahasa roh. Karena ini oikumeni. Tapi kadang nggak bisa, memang kebiasaan dan memang hidup saya. Ketika saya nyembah Tuhan berbahasa roh, saya nggak bisa berbohong kepada diri saya sendiri. Memang itulah yang menguatkan saya, Roh Kudus. Jadi saya dapatkan firman juga. Saya lebih mendengar kata Tuhan daripada kata orang. Saya lebih memilih takut sama Tuhan. Jadi saya tetap berbahasa roh. Tapi saya nggak memaksakan bahasa roh. Saya cuma mengajarkan, kalau Anda rindu, percayalah. Ketika saya mulai belajar berbahasa roh. Kadang tahulah orang yang gagal, orang yang bangkrut bisa berdoa dengan benar. Kita hanya mengeluh, Tuhan apalah ini, gimana lah kok gini terus kayak orang Israel berputar-putar gak keluar dari padang gurun. Itulah doa saya dulu. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita hanya minta Roh Kudus. Minta kekuatan. Roh Kudus memberi hikmat. Mengubah hidup kita. Mengubah, ada buah-buah roh. Mulai timbul damai sejahtera. Mulai timbul sukacita. Mulai timbul kasih. Sehingga hubungan dengan keluarga baik. Hubungan dengan sesama baik. Dan akhirnya karunia, setelah di dalam kita dibaharui, maka Roh Kudus memberi modal kepada kita, yaitu karunia, hikmat, iman, karunia untuk berbisnis, karunia untuk melihat masa depan. Roh Kudus berikan bagi orang yang mau dipenuhi Roh Kudus. Dan itu yang mengubah saya, itu yang mengangkat saya naik selevel demi selevel dan tidak turun. Dan saya percaya Roh Kudus yang mengubah Petrus, Roh Kudus yang mengubah Gideon, Roh Kudus yang mengangkat Yusuf, Roh Kudus yang mengubah hidup saya. Roh Kudus yang akan mengubah kita semua. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah
Bisa ditampilkan Lukas 11 ayat 13. Di situ dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Roh Kudus memang sudah ada. Yang dimaksud adalah Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus berkuasa. Kita Roh Kudus memenuhi hidup kita. Jangan lagi kita berpikir kita bisa memiliki Roh Kudus. Mari bersama-sama saat ini saya mengajak beberapa waktu. Kita bersama-sama buka kedua tanganmu. Terima Roh Kudus. Minta maka diberikan. Minta maka Dia Bapa yang baik. Dia memberikan Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Minta, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus berkuasa. Roh Kudus memiliki engkau. Dan Roh Kudus akan mengubah hidupmu. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada keberhasilan. Di situ ada kemenangan. Di situ ada kelepasan. Meskipun Anda terikat dengan dosa, saat Roh Kudus memimpin, Roh Kudus akan mengalahkan kedagingan. Roh Kudus akan mematahkan belenggu-belenggu di dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, Roh Kudus akan mengubah engkau menjadi saksi Tuhan yang akan memuliakan nama Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Kalau Anda mau berbahasa roh, minta Roh Kudus berbahasa roh lah dengan sebebas-bebasnya saat ini. Wira basanda, minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus memenuhi hidup Anda. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tuhan, kami percaya saat kami merendahkan diri kami, saat kami ambil komitmen untuk hidup dalam ketaatan, maka Roh Kudus akan mulai berkarya dan bekerja dalam hidup kami. Dan di mana Roh Kudus mulai hadir dan berkarya, kami percaya kami bukan seperti yang dulu lagi, yang lama sudah berlalu. Dan kami adalah saksi-saksi-Mu yang akan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya kami tidak gagal. Hari ini gagal, tapi hanya hari ini. Tapi hari depan kami adalah pemenang. Dan kami percaya kami akan naik dan tidak turun. Engkau berkati setiap umat-Mu yang hadir di tempat ini ataupun yang mengikuti online. Jamah dan lawat, kuasa-Mu bekerja bagi setiap yang mencari wajah-Mu, yang membuka hati, yang mau dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari buka kedua tanganmu saat ini. Terimalah anugerah damai sejahtera. Dan terimalah Roh Kudus untuk memimpin hidupmu. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Dan bersekutulah dengan Roh Kudus. Sehingga ada persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Yang akan mengubah hidup Anda. Yang akan mengangkat hidup Anda. Mulai hari ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama kita berkata amin, amin. Saya mengucapkan selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa minggu depan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.